Nah, di sini semua saya uraikan apa trik yang saya lakukan, bagaimana yang harus saya lakukan, dan yang terpenting adalah alhamdulillah saya ditantang oleh kawan saya untuk menulis buku. Kenapa? Karena selama ini saya banyak ide, tapi nggak saya tuangkan. Jadi selama saya di Amerika pun saya mencoba untuk membuat beberapa tulisan yang saya share ke media-media online. Artinya di saat saya share itu walaupun ada negatif Pak Mukhlis, ada hal negatif mengatakan alah aja api tulis. Iya. Jadi Itu udah kebiasaan kita itu. jadi saya abaikan itu semua. Betul. Keinginan saya hanya satu hal, keinginan saya adalah saya orang Tanjung Bungong, orang Lamdo, di pelosok PD sana, bisa terbang ke Amerika gratis. Yang gratis ini yang perlu kita bawahi. Dan saya kepinginnya kawan-kawan guru yang lain. Dan saya bukan orang bahasa Inggris, saya bukan guru bahasa Inggris. Yeah. Jadi saya garis bawah ini berangkat gratis itu musawarah. Iya. Jadi saya kepingin ajak semua kawan-kawan Aceh, khususnya guru-guru ini, untuk terbang ke sana. Motivasinya berbagai macam saya buat artikel, saya buat tulisan. Nah, kenapa buku ini hadir, Mas? Buku ini sebenarnya buku ini efek corona juga nih, karena saya pulang ke sini itu di karantina sampai 14 hari. Jadi nggak ada kerja di rumah, itu akhirnya saya mulailah merecall semua pengalaman saya mulai dari ikut seleksi. Nah, buku ini saya mulai daripada proses hampir keputusasaan saya. Jadi awalnya saya itu ingin apply S3 itu mulai dari tahun 2017. Jadi di sini saya ceritakan berapa kali saya gagal, apa yang saya lakukan di saat kegagalan saya mencapai beasiswa itu, dan yang terpenting adalah di buku ini akhirnya saya mendapatkan beasiswa Fulbright ini. Nah, di sini semua saya uraikan apa trik yang saya lakukan, bagaimana yang harus saya lakukan, dan yang terpenting adalah kawan-kawan pendengar di sini, ini Sago ID ini semoga bermanfaat nanti. Ada trik dan tips yang saya coba share pengalaman saya pribadi, bagaimana bisa tembus beasiswa. Ini pengalaman saya beberapa kali ikut interview, karena di beasiswa itu poin utamanya itu interview. Di saat kawan-kawan bisa meyakinkan interviewer dengan konsep yang kita bawa, dengan project yang kita bawa untuk kemanfaatan ke daerah kita, itu sudah 100%. Dan di beberapa interview, dan alhamdulillah saya selalu mendapat poin daripada interviewer, I got it. Jadi mereka tertarik dengan ide. Padahal ya kita cuma sharing saja, karena kebetulan di pesantren itu saya ada latihan muhadarah ya. Jadi untuk skills public speakingnya itu bisa kita tuangkan. Jadi sini saya jelaskan semua. Jadi kawan-kawan yang ingin tahu bagaimana trik interview itu saya jelaskan di sini. Nah, kemudian pada bab berikutnya saya mulai jelaskan bagaimana seorang musafir itu naik pesawat 24 jam. Jadi 24 jam dan alhamdulillah bagaimana trik naik pesawat juga ada di sini. Jadi jangan sampai nanti kawan-kawan kelaparan di pesawat. Jadi 24 jam itu lupa mesan halal food. Bayangin cuma bisa minum air putih gitu. Jadi kemudian saya dapat kawan yang nge-share nanti harus lakukan seperti ini gitu. Jadi harus dapat halal foodnya 24 jam, karena saya nggak pernah soalnya. Saya nggak pernah naik pesawat lama-lama, apalagi ke Jakarta. Itu 3 jam oke lah bisa tahan, 24 jam nggak bisa kita tahan gitu ya. Nah, kemudian sampai di sana saya ceritakan bagaimana beradaptasi dengan lingkungan yang dari hampir 16 negara berkumpul di sana, semuanya guru, mulai dari guru SD, SMP dan SMA. Dan yang sangat menarik itu dalam bayangan saya itu hanya dari negara-negara berkembang ya, tapi dari Inggris juga ada, kemudian dari Finlandia yang katanya sistem pendidikannya bagus, dan saya pernah satu kamar dengan mereka. Dan saya juga cerita di sini pengalaman bagaimana pendidikan di sana. Kemudian ada kawan-kawan dari New Zealand. Artinya apa? Artinya program ini bukan hanya untuk negara-negara seperti kita yang jauh. Artinya apa? Mereka kolaborasi. Singapura bahkan ada 3 peserta di Singapura itu mereka juga include 5 orang di Singapura juga include dalam program ini. Artinya apa? Program ini memang disetarakan semuanya. Artinya kita bisa sharing banyak ilmu yang kita dapatkan di sana. Kemudian sesudah program itu ya ada uniknya juga. Dan di sini saya ceritakan bagaimana asiknya bermain salju gitu ya. Kemudian saya juga berbicara yang harus penting adalah masalah ibadah. Nah, kawan-kawan yang ingin ke luar negeri,
ya kuatkan dulu. Bukan artinya saya kuat, saya nggak kuat juga, cuma kan ya baju-baju. Nah, jadi bagaimana kita berkomunikasi? Karena dalam bayangan saya sampai di Amerika itu kita akan susah untuk ibadah dalam bayangan, karena kan media membicarakan hal-hal seperti itu. Sebenarnya nggak seperti itu. Jadi komunikasi yang kita lakukan sehingga saya bisa sholat di ruangan dekan. Jadi di sini saya ceritakan bagaimana saya bisa sampai sholat di ruangan dekan. Kemudian setiap kuliah saya difasilitasi untuk tempat sholat saya, karena kebetulan ada mata kuliah yang ada waktu maghrib. Jadi difasilitasi. Begitu saya magang ke sekolah, karena ada waktu zuhur, saya difasilitasi untuk bisa sholat. Jadi saya nggak perlu curi-curi waktu untuk sholat. Yang penting komunikasi. Di sini bagaimana cara komunikasi saya tuangkan semuanya dalam buku ini. Harapannya apa? Harapannya di sana ada kawan-kawan nanti ke Amerika, ke negara manapun, maka jangan lupa komunikasi itu penting. Trik bagaimana cara berkomunikasi, jangan kita itu istilahnya jangan kasar gitu. Jadi ikut alur. Dari sini saya ceritakan semoga nanti kawan-kawan pembaca buku ini itu bisa memanfaatkan buku ini dengan sebaik-baiknya gitu ya. Ada sistem pendidikan Amerika. Buku ini juga berbicara bagaimana sistem pendidikan Amerika, bagaimana perbedaannya dengan di kita. Dan yang paling unik di ujungnya ini, saya bertemu dengan saudara saya itu di Amerika melalui Facebook. Ya. Jadi di Amerika itu kalau kawan mau ke Amerika nanti orang Aceh itu harus datang ke Harrisburg, karena Harrisburg itu base campnya orang Aceh di Amerika gitu. Jadi kalau di sana ada perayaan Maulid, setiap tahunnya ada perayaan Maulid. Jadi saya sampai ke sana alhamdulillah dengan media sosial. Jadi saya berkenalan dengan saudara saya di media sosial itu. Di sini saya ceritakan semuanya. Kemudian di akhir buku ini saya ceritakan bagaimana kepulangan kami waktu corona, kemudian bagaimana proses pembelajaran di sana Amerika malam, di sini siang, di sana malam, sehingga saya harus bergerak jam 2 malam hanya untuk ikut mata kuliah gitu. Nah, buku ini kalau tebal sih nggak tebal ya Pak Muklis ya, cuma sekitar 200 sekian halaman saja. Di sini juga ada foto-foto, gambar-gambar yang bisa memicu semangat kawan-kawan kalau ingin. Ya harapan saya satu saja, orang-orang Aceh itu harus banyak keluar biar pola pikir kita itu bisa berubah. Nah, kalau kawan ingin mendapatkan buku ini, kawan-kawan boleh langsung ke Bandar Publishing. Alhamdulillah saya cetak buku ini di Bandar Publishing. Kemudian boleh di Shopee, itu ada toko kami di The Muzakir Institute, itu ada di Shopee. Karena ini buku kedua saya, buku pertama saya tentang ayat-ayat matematika juga ada di Shopee. Kemudian buku ini juga bisa langsung DM saya, baik di Instagram di Muzakir Syamaun ataupun di Facebook saya Muzakir Syamaun. Jadi boleh langsung nanti hubungi saya. Yang menghubungi saya langsung mungkin bisa dapat tanda tangan langsung mungkin, tapi kalau Shopee enggak ya. Oke. Pesannya sebenarnya sudah dari pertama nih Pak Muklis ya. Yang pertama sekali pesannya adalah jangan pernah puas dengan ilmu yang kita miliki sekarang. Jadi kita terus mengupdate diri. Walaupun seperti saya ya, ngajarnya di SMA, di Sigli lagi. Ngapain jauh-jauh? Ngapain ngambil S3? Ngapain jalan-jalan? Enggak. Kita harus nge-upgrade diri supaya kenapa? Kalau guru mau mengupgrade, otomatis semuanya akan terupgrade. Yang kedua, jangan pernah kita mengatakan bahwasanya ilmu bahasa Inggris ini ilmu nggak penting. Ini fenomena yang terjadi di sekolah hari ini. Bahasa Inggris nggak penting, matematik nggak penting, sains nggak penting, agama kita penting. Jadi kadang-kadang kita bingung menghadapi anak-anak gitu ya. Pesan saya yang terakhir adalah perbanyak membaca, jangan ngejudge sesuatu itu terlalu dini, dan buka pikiran kita sehingga kita mau mengembangkan diri dengan segala potensi yang kita miliki. Mungkin itu saja Pak Muklis pesan dari saya kepada generasi berikutnya.